Shalom semua, hari ini saya akan menyampaikan sebuah pesan firman Tuhan dengan sebuah topik yaitu pergumulan melawan nafsu cabul. Kenapa topik ini penting untuk disampaikan? Karena hari-hari ini yang namanya percabulan itu sudah semakin dianggap wajar oleh banyak orang. Bahkan oleh orang-orang yang hidup di lingkungan gereja sekalipun, seringkali sebuah percabulan itu sudah menjadi sebuah fenomena yang dianggap lazim atau wajar. Contoh, ketika kita melihat media sosial, lalu di situ ada video tentang dance yang seksi, yang membuat nafsu birahi sebetulnya itu naik. Lalu kita menikmati video tersebut. Mungkin secara busana hal itu belum termasuk dalam kategori pornografi seperti yang standar orang pada umumnya lihat. Sebuah pornografi itu berarti tidak berbusana. Tetapi sebetulnya ketika kita melihat sebuah tayangan-tayangan yang sekalipun orang-orangnya itu masih berbusana lengkap, namun penampilannya mengundang nafsu birahi itu naik. Sebetulnya kita sedang menikmati sebuah percabulan di dalam pikiran. Nah, bagi banyak orang percabulan di dalam pikiran itu dianggap begitu normal, wajar. Bahkan banyak orang berkata, ya namanya juga pria. Pria itu sukanya seks, berpikir seks itu berulang-ulang kali, puluhan bahkan mungkin ratusan kali dalam sehari. Jadi menginginkan hal-hal berbau seksual adalah dianggap wajar bagi banyak orang. Nah, itu adalah nilai yang ditanamkan oleh dunia. Itu adalah kebenaran palsu yang disampaikan oleh dunia. Agar orang-orang merasa bahwa percabulan di dalam pikiran itu sesuatu hal yang wajar. Sesuatu hal yang biasa. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata, saya akan bacakan untuk kita semua. Di dalam Matius 5 ayat 27 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Matius 5 ayat 27 sampai 29. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ketika Tuhan Yesus berkata seperti ini, bukan berarti Tuhan itu kepengen umatnya tuh jadi orang-orang yang buta semua. Tidak begitu. Di sini Tuhan Yesus berkata dengan jelas dan tegas, bahwa dosa perzinahan bahkan melalui pikiran belum dilakukan secara tubuh, belum melakukan sebuah perzinahan secara tubuh. Tapi ketika sudah muncul nafsu birahi, menginginkan seks yang tidak di dalam pernikahan kudus, ketika kita hidup di dalam nafsu percabulan di dalam pikiran, itu pun sudah Tuhan katakan berzina di dalam hati. Nah, ayat 29 jelas dikatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Padahal ini Tuhan Yesus berkata bahwa ini konteksnya adalah setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi perzinahan di dalam hati itu sama sekali bukan dosa yang dianggap ringan oleh Tuhan. Mari kita lihat lagi. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Saat ini yang sangat saya soroti adalah tentang cabul, percabulan. Kenapa? Karena begini loh. Daging manusia, kedagingan manusia, nafsu biologis manusia itu sangat menyukai hal-hal berbau percabulan. Karena manusia ini memang darah dan daging. Kesukaannya adalah dosa. Tapi kita tidak boleh kalah terhadap keinginan-keinginan dosa. Apa yang membuat kita bisa menang terhadap keinginan dosa? Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sudah mati buat kita. Bukan cuma Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Maut itu adalah yang terakhir, yang paling kuat untuk dikalahkan dan itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Artinya ketika kita itu sudah terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mengakui dosa sebagai dosa dan kita mau meninggalkan dosa, maka sebetulnya Roh Kudus Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita akan memampukan kita untuk menang atas setiap pencobaan dosa. Tapi masalahnya kita itu hidup di dalam tubuh daging. Dan tubuh daging kita tuh jauh lebih menyukai dosa daripada kebenaran. Kenapa? Hawa akhirnya memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Karena iblis berhasil menipu Hawa sehingga Hawa memakan buah yang Tuhan larang. Demikian juga dengan percabulan. Iblis menipu banyak orang. Iblis berusaha menipu semua orang. Bahkan kalau bisa orang-orang pilihan pun diseret ke dalam dosa percabulan. Firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak mungkin seseorang dapat melihat Allah. Artinya tanpa kekudusan seseorang tidak mungkin bisa bersekutu dengan Tuhan. Jikalau ada di antara kita, mungkin kita hamba-hamba Tuhan, mungkin kita anak-anak Tuhan, pelayanan kita dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kita masih hidup dalam dosa percabulan, kita masih suka dengan pornografi, kita masih suka berpikiran mesum, berpikiran cabul, menginginkan hal-hal cabul. Bisa enggak Tuhan pakai hidup kita? Bisa, karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tetapi ingatlah ini, sekali-kali pemakaian Tuhan dalam hidup kita, itu belum tentu menunjukkan Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Bisa jadi memang Tuhan pakai kehidupan kita begitu luar biasa. Tapi itu semua sebatas karena kedaulatan Tuhan yang mau memakai kehidupan kita. Tapi kalau kita terus hidup di dalam dosa percabulan, kita berarti mencemarkan tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Maka Tuhan tidak berkenan akan kehidupan kita di dalam dosa. Nah, saudara-saudariku sekalian, jikalau ada di antara Anda yang saat ini masih bergumul dengan dosa percabulan, Anda sudah berusaha untuk menang tetapi kok tidak bisa-bisa, Anda terus jatuh bangun dalam dosa percabulan. Saya berikan tipsnya untuk bisa menang terhadap dosa percabulan. Karena saya pun mengakui bahwa sebagai manusia, namanya menikmati dosa percabulan itu enak sekali bagi daging. Memuaskan imajinasi, memuaskan fantasi seksual. Tapi itu semua dosa dan salah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kalau Anda mau menang terhadap pencobaan-pencobaan nafsu percabulan, yang pertama, kalau pikiran-pikiran cabul itu mulai muncul dalam benak Anda, jadi begitu pikiran cabul itu muncul dalam benak, dalam pikiran Anda, jangan dinikmati. Pikiran cabul itu harus ditolak. Kalau Anda kesulitan menolaknya, berdoa dalam hati, Tuhan Yesus tolong saya untuk saya menang terhadap pikiran-pikiran cabul. Kalau pikiran cabul itu masuk ke dalam pikiran Anda, contoh Anda pas baru jalan-jalan, lalu Anda melihat orang berpenampilan yang terlalu vulgar dan nafsu birahi Anda naik, lalu Anda biarkan pikiran mesum itu Anda nikmati, pasti Anda itu sudah berzinah di dalam hati. Oleh karena itu begitu pikiran-pikiran yang tidak kudus, pikiran-pikiran mesum, pikiran cabul itu muncul di dalam benak, tolak. Jangan dinikmati, jangan dinikmati, tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah
menikmati pornografi. Pornografi itu sangat merusak. Pornografi itu membuat orang kecanduan. Pornografi itu membuat orang tidak bisa menghargai tubuh manusia sebagai bait Roh Kudus. Pornografi itu membuat seseorang berimajinasi liar akan kehidupan seksual. Padahal Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan dalam Efesus berkata bahwa hubungan suami istri itu adalah sebuah rahasia yang besar. Karena itu menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Oleh karena itu ketika manusia tidak bisa menghargai kekudusan dan tubuh manusia itu sebagai sesuatu yang berharga, yang terjadi adalah dia tidak akan bisa mengenal Tuhan juga dengan benar. Orang yang menikmati pornografi, hidup di dalam pornografi, dia tidak mungkin bisa mengenal Allah dengan benar. Karena pikirannya sudah dirusak oleh kemesuman, oleh perzinahan, oleh percabulan. Oleh karena itu tinggalkan dosa pornografi. Ini benar-benar dosa yang sangat serius sekali. Lalu yang ketiga, jikalau Anda sudah terus berusaha untuk bisa lepas dari dosa percabulan, tapi Anda kok terus gagal, mungkin Anda memang sudah terlanjur terikat sehingga mau tidak mau Anda harus dilayani pelepasan, doa pelepasan. Hubungi pemimpin rohani Anda yang Anda bisa percaya supaya Anda bisa dilayani doa pelepasan dan dilepaskan dari keterikatan akan dosa percabulan. Dosa percabulan itu sangat serius sekali. Saya bacakan sekali lagi. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang cabul tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mungkin Anda berpikir seperti ini. Loh, kan aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Katanya kalau orang percaya, orang beriman kepada Tuhan Yesus, maka dia diselamatkan. Loh, betul. Orang beriman itu diselamatkan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah iman Anda adalah iman yang hidup atau iman yang mati? Apa bedanya iman hidup dan iman mati? Begini, iman hidup adalah iman yang dapat dibuktikan lewat perbuatannya. Saya akan bacakan kepada Anda di dalam Yakobus 2 ayat 17 sampai 20. Yakobus 2 ayat 17 sampai 20. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Setan-setan pun juga disebutkan percaya bahwa Allah itu hanya satu, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, setan pun percaya dan gemetar. Jadi kalau hari ini Anda hanya berkata bahwa Anda percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi Anda tidak menunjukkan imanmu itu lewat perbuatan-perbuatanmu yang sesuai dengan firman Tuhan. Imanmu adalah iman yang mati, imanmu adalah iman yang kosong. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang hidup. Sehingga lewat perbuatan-perbuatan kita lah iman itu kita tunjukkan kualitasnya. Oleh karena itu saudara-saudariku sekalian, dengarkanlah sungguh-sungguh. Dosa percabulan adalah dosa yang serius. Dunia mengajarkan bahwa percabulan dalam pikiran itu wajar. Pornografi itu biasa. Tidak menikmati pornografi itu aneh. Itu bagi dunia. Tapi Tuhan Yesus lewat firman-Nya, lewat Alkitab sudah jelas dikatakan bahwa orang cabul tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Oleh karena itu saudara-saudariku sekalian, pastikan kalau engkau menonton konten apapun, mungkin itu bukan pornografi, tapi ketika engkau menonton, mungkin itu dance-dance yang seksi atau orang-orang berpakaian yang begitu vulgar, lalu Anda merasa birahi, Anda merasa tertarik secara seksual dan Anda menyukainya secara kedagingan Anda, stop, hentikan, jangan dilanjutkan, jangan dinikmati. Karena kalau Anda terus menikmatinya, Anda akan terus hidup di dalam percabulan. Kalau Anda bertanya, bagaimana bisa? Kan sulit sekali untuk menghindari. Begini, memang betul untuk menghindari itu susah sekali. Itu seperti burung yang terbang di atas kepala kita. Kita tidak bisa mencegah burung untuk terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa mencegah burung untuk membuat sarang di atas kepala kita. Memang betul konten-konten yang vulgar, konten-konten yang membuat orang birahi itu ada di mana-mana, di medsos pun, yang tidak termasuk video porno pun, kalaupun itu menayangkan tampilan-tampilan yang begitu seronok, yang begitu vulgar, kalau itu sudah bikin nafsu kita naik, itu pun sudah cabul. Lalu bagaimana untuk kita bisa menang? Caranya adalah dengan menolaknya, caranya adalah dengan tidak menikmatinya. Nah, berbicara mengenai pencobaan-pencobaan dosa. Demikianlah firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Lalu di dalam Ibrani 12 ayat 4 dikatakan begini. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara-saudariku, Tuhan itu sudah bilang, engkau itu anak Tuhan. Engkau itu punya Roh Kudus di dalammu. Ketika engkau mengalami pencobaan dosa, termasuk dosa percabulan, Tuhan itu tidak akan mengizinkan engkau dicobai lebih dari kekuatanmu. Dan kalaupun pencobaan itu datang, engkau itu punya kesempatan dan kekuatan yang cukup untuk menolaknya. Kalau engkau merasa kesulitan, engkau bisa berdoa dalam hati. Tuhan Yesus tolong aku lemah Tuhan. Tuhan tolong aku supaya pikiran cabul ini pergi. Dan di sisi lain, jangan mencobai diri sendiri. Kalau engkau tahu dengan melihat gambar-gambar yang vulgar itu engkau sudah terpancing nafsu birahimu, jangan izinkan matamu menikmati dosa itu. Ya, jadi kalau pikiran-pikiran itu muncul, tolak segera, jangan dinikmati. Dan kalau ada gambar-gambar atau tampilan-tampilan yang vulgar itu memancing nafsumu naik, sudahlah tinggalkan. Cara terbaik untuk menang terhadap dosa percabulan adalah dengan lari meninggalkannya. Jangan pernah merasa diri kuat. Jangan pernah merasa, enggak apa-apalah, paling juga enggak apa-apa, paling juga aku kuat. Atau mungkin kau merasa, cobalah kira-kira aku jatuh enggak ya. Jangan seperti itu. Dosa itu jangan diuji dengan kekuatan daging manusia yang jelas-jelas lemah dan terbatas. Jangan cobai dirimu sendiri, larilah terhadap pencobaan percabulan. Dosa ini sangat serius dan hari-hari ini bahkan saya merasakan bukan hanya jemaat saja yang bisa jatuh ke dalam pencobaan ini. Hamba-hamba Tuhan pun yang dipakai hidupnya luar biasa pun oleh Tuhan. Ketika dia tidak menjaga kekudusan hidupnya dengan menolak hawa nafsu percabulan, maka sekalipun Tuhan pakai hidupnya dengan luar biasa dengan tanda-tanda heran dan mujizat sekalipun, Tuhan tidak akan berkenan akan kehidupannya. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan. Di dalam Matius 7, ayat ke-21 sampai 23 ya. Simak baik-baik. Matius 7 ayat 21 sampai 23.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini sangat mengerikan saudara-saudaraku sekalian. Orang yang dipakai Tuhan luar biasa pun ketika hidupnya didapati Tuhan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan sebut sebagai pembuat kejahatan. Maka orang-orang itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian juga dengan orang cabul. Orang-orang yang terus hidup di dalam percabulan dan tidak bertobat. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukan saya menghakimi Anda. Firman Tuhan ini juga berlaku untuk saya. Firman Tuhan berkata, orang yang tahu banyak dituntut banyak. Saya pun merasa ngeri dengan firman Tuhan ini. Karena saya tahu, saya pun juga manusia, saya masih hidup dalam daging dan darah. Dan kecenderungan tabiat manusia adalah dosa. Namun sekali lagi Tuhan Yesus sudah berfirman bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami manusia tidak akan melebihi kekuatan. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar ketika pencobaan itu datang. Jadi kalau engkau tahu bahwa engkau masih lemah sekali jatuh bangun di dalam dosa percabulan. Kalau engkau perlu pertolongan dari pemimpin rohanimu, hubungi pemimpin rohanimu untuk engkau dilayani pelepasan. Jangan nikmati dosa. Jangan inginkan dosa percabulan. Pikiran-pikiran cabul masuk, tolak. Jangan dinikmati. Pornografi tinggalkan. Apalagi kalau engkau hari-hari ini tahu engkau hidup dalam dosa perzinahan. Di dalam persetubuhan di luar pernikahan kudus. Itu dosa, itu salah. Bertobatlah. Berilah dirimu diselamatkan. Jangan sampai engkau akan menyesal di dalam kekekalan. Tuhan Yesus mengasihimu. Kasih karunia Allah cukup bagimu. Pilihlah kebenaran. Pilihlah apa yang firman Tuhan katakan. Agar engkau tidak menyesal di dalam kekekalan. Tuhan Yesus mengasihimu. Dan sekarang saya mau berdoa untuk setiap dari kita. Entah Anda orang yang terikat oleh dosa percabulan ataupun Anda yang hari-hari ini masih bergumul soal percabulan. Karena sebetulnya semua orang itu memiliki potensi yang sama untuk jatuh dalam dosa percabulan. Dosa percabulan itu dosa yang betul-betul daging itu nikmat sekali. Dosa percabulan itu betul-betul daging itu rasanya kecanduan dan ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Dan itu membawa kepada kebinasaan kekal. Ya, jadi saat ini saya mau berdoa untuk Anda. Satukan hati kita, mari kita berdoa. Arahkan tanganmu ke layar gadgetmu atau ke layar TV di mana kau menonton tayangan ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan kami ini manusia lemah. Kami ini manusia berdosa. Tabiat kami ini tabiat dosa. Dan kami itu seringkali tidak mampu untuk bisa menang dengan kekuatan kami sendiri. Bahkan kami memang tidak mampu untuk bisa menang dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami percaya kasih karunia Kristus cukup bagi kami. Roh Kudus-Mu sudah diberikan bagi setiap kami. Orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau lepas dari setiap keterikatan akan dosa percabulan. Kami mau lepas dari setiap kecanduan pornografi. Kami mau lepas dari setiap dosa perzinahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tolong kami, selamatkan kami. Biar kau dapat hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Biar Tuhan Engkau yang akan tolong kami. Sehingga tiap kali pencobaan itu datang, kami akan memilih untuk lari dari dosa percabulan. Kami akan memilih untuk menolak pikiran-pikiran cabul. Kami akan lari dari setiap
belenggu-belenggu yang disiapkan oleh iblis untuk menjerat hidup kami. Kami tidak mau lagi hidup di dalam dosa percabulan. Kami nyatakan hidup kami kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang biarlah kiranya Tuhan berkat-Mu dilimpahkan bagi setiap kami anak-anak-Mu, kekuatan daripada Tuhan Yesus. Karya Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan kami, itu akan menjadi bagian kami. Sehingga kami hari lepas hari akan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus Yesus. Kami akan makin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan terus mengerjakan keselamatan yang daripada Tuhan. Dengan takut dan gentar, dengan penuh kewaspadaan. Dan tidak membiarkan diri kami jatuh ke dalam dosa percabulan. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat dan anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan saudara-saudariku sekalian, kalau Anda sudah dilayani pelepasan dari belenggu dosa percabulan, iblis tidak akan tinggal diam. Engkau akan terus digoda untuk bisa kembali dijerat. Tapi kalau engkau sudah dilepaskan dari belenggu dosa percabulan, engkau akan punya kekuatan untuk menolaknya. Dan ketika engkau tahu engkau bisa menolaknya, tolaklah setiap dosa percabulan, baik lewat pikiran maupun lewat mata maupun lewat apapun juga yang membuat engkau jatuh dalam dosa percabulan. Tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.